أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Darwis, kemudian Ketua RW, pengurus RT, alim ulama, tokoh masyarakat dan para jamaah yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Masjid Jami Harapan Jaya dalam rangka mendengarkan pengajian rutin yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Darwis Abu Ubaidah MPDI. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Al-Madani, Ketua RT 12. Ya, untuk selanjutnya mengucapkan terima kasih banyak kepada warga RT 12 yang telah secara ikhlas memberikan donasi untuk terselenggaranya acara ini, dan kepada para sahabat atau sadik Masjid Jami yang telah menyiapkan proses acara ini. Nah, perlu juga kami sampaikan, mungkin dari beberapa jamaah mungkin jarang melihat saya atau sekali-sekali. Jadi dapat saya sampaikan, di RT 12 itu memang di depan rumah Pak Budi Utoyo itu ada Masjid Al-Hikmah. Jadi mungkin ada sebagian warga RT 12 itu yang terpecah, jadi ada yang sholat di Masjid Al-Hikmah, tetapi pada prinsipnya kami yang jarang atau mungkin sekali-sekali ke sini tetap memberikan support, tetap menomorsatukan Masjid Jami. Jadi tidak ada kata-kata yang wah ini yang rutin, oh ini tidak rutin yang datang ke Masjid Jami. Tapi kita semuanya adalah satu di bawah wadah RW 12. Kemudian ada beberapa hal juga yang ingin kami sampaikan. Kebetulan saat ini kita sedang memilih calon ketua DKM Masjid Jami Harapan Jaya yang selama ini sudah sering ribut ya, kisruh lama banget terpilihnya. Jadi harapan kami dari pengurus RT 12 itu kalau bisa nanti ya kalau terpilih itu kita harapkan ketua DKM yang objektif, independen, tidak memihak siapapun, yang bisa membawa kemakmuran Masjid Jami Harapan Jaya ini lebih baik lagi. Jadi harapan kami tidak ada perpecahan-perpecahan, yang mari kita sama-sama melakukan pemilihan ketua DKM dengan sebaik mungkin. Setuju ya? Jadi itu aja yang kami sampaikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah hadirin wal hadirat, a'adzakumullahu jami'an. Pada malam hari yang mulia ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat Islam, iman, kesehatan adalah di antara sekian banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita.
Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada malam hari ini intinya kita membahas satu bahasan yang berkaitan dengan berbenah diri. Bahasanya berbenah. Ya, kalau berbenah itu artinya apa sih? Misalnya nih, ibu-ibu lagi girilan taklim, lalu ibu mengatakan ke teman, aku nggak ikut ya, ini lagi berbenah nih. Itu apa tuh? Beresin ya, lagi membereskan. Nah, jadi berarti ada yang belum beres. Nah, gitu. Kemudian dibereskan. Nah, itulah. Jadi pelajaran kita pada malam hari ini cerita beres memberes. Baik. Judul ini saya coba lihat di internet, banyak bahasan orang. Tapi saya coba dengan pembahasan yang saya, sebab jadi persis judul itu sama yang ada di internet, judul yang terpampang di depan itu banyak. Saya coba googling istilah gitu ya, banyak sekali. Tapi insya Allah bahasan ini tidak akan tumpang tindih dengan apa yang ada di internet itu, di Google itu, insya Allah. Baik, kita membahas tentang berbenah diri ini merupakan sebuah keniscayaan ya bagi seorang mukmin. Kita ambil dalilnya, kajian kita malam hari ini di dalam surah Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr surah ke-59 urutannya. Ayat 18 di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. 1. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini hadirin ada dua perintah takwa. Pertama ittaqullah, kemudian diselingi dengan namanya disebut muhasabah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya. Ketiga, bertakwalah kepada Allah. Jadi ada 3 perintah dalam ayat ini, 2 perintah takwa, 1 perintah untuk muhasabah atau introspeksi. Ini udah umum dibaca. Nah, ada salah satu tafsir yang cukup terkenal di kalangan kaum muslimin, namanya tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Penulisnya Imam Al-Qurtubi. Ya. Beliau itu menjelaskan dari berbagai sisi pendapat makna ayat yang agung ini. Nah, salah satu kaul pendapat yang beliau sebutkan adalah bahwa seperti ini nanti ya. Takwa pertama itu kita lihat ini kandungannya ada 3 tuh. Nih saya tadi lasernya nggak bisa hidup, dikasih baterai. Kalau enak kan bisa di ini nih. Coba tengok aja. Jadi Allah memerintahkan kepada orang beriman itu ada bertakwa, introspeksi, dan proteksi. Nah, gitu. Jadi disebutkan di situ takwa yang pertama kata beliau artinya at-taubatu, yaitu bertobat. Itu maknanya pertama. Takwa yang pertama itu artinya bertobat.
Sedang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat ligodin, itu adalah perintah untuk melakukan introspeksi. Bahasa lainnya disebut dengan muhasabah. Yang ketiga dalam ayat tadi adalah wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kata beliau, itqaul ma'asi fil istiqbal, yaitu memprotek diri pada yang akan datang. Kan sudah tobat ini ceritanya, udah tobat. Nah, ini tobat ini bagaimana harus terjaga ini ke depannya. Itu kata beliau yang terdapat dalam perintah takwa yang kedua dalam ayat tadi, atau perintah yang ketiga dalam ayat tersebut. Itu perintah al-itqa, yaitu memprotek, apalagi bahasa lain itu, menjaga, melindungi diri kita ke depannya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Lalu ya, bahasan ini apa ini introspeksikan? Ya, perjalanan hidup tentunya. Kita lanjut, kita coba membahas yang pertama, taubat. Itu ada bahasa Arabnya di atas itu dari tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran saya ambil. Ya, murni seperti itu tulisannya. Ini at-taubatu fi ma madha minaz zunub. Bertobat terhadap dosa-dosa yang telah terlanjur dilakukan. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang tobat itu terasa penting. Penting tobat itu bagi orang yang merasa dirinya berdosa. Nah, pertanyaannya, malam ini ada enggak? Enggak usah pakai dalil dulu, enggak usah pakai ayat, enggak usah pakai hadis gitu. Ada enggak di antara Bapak Ibu yang merasa dirinya enggak berdosa? Silakan tunjuk tangan. Kalau ada nih, kita bismillah, silakan pulang. Orang udah aman gitu kan, nggak perlu lagi berbenah karena memang dia sudah tidak berdosa. Ini yang perlu berbenah ini justru yang belum beres itu. Nah, ini. Semua kita pasti punya dosa, terlepas kecil besarnya itu dosa, terlepas coraknya, motifnya itu bisa berbeda-beda, tapi pastinya berdosa. Karena itu tobat itu terasa penting. Dimanapun kita bicarakan, ini kan tingkat RT ya Pak, tingkat RT tobat itu penting, sangat relevan dibahas. Apalagi tingkat istana, wah itu penting banget tuh cerita tentang taubat itu. Kenapa? Karena taubat itu berkaitan dengan kesalahan, berkaitan dengan dosa. Nah, sekarang kita tengok ini, penyebab orang itu dosa ada dua. Bisa tidak mengerjakan perintah, contohnya iblis. Ya, Allah berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujudlah kalian kepada Adam, maka sujud semuanya illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Ya, alasannya ya, jelas sekali disebutkan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Karena itu dia tidak mau sujud. Bapak Ibu, ini itu aja kalau mau dibahas nih sampai jam berapa tadi? 9:30 ya, udah habis tuh waktu kita. Kalau mau dipermasalahkan itu tentang iblis tidak mau sujud. Sebenarnya Allah menyebutkan ma ma'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Iblis langsung jawab, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Logika iblis mengatakan dia lebih baik. Enggak mungkinlah orang yang lebih baik hormat kepada yang di bawahnya. Itu seperti itu. Tetapi dialog ini itu menimbulkan persoalan baru di kemudian hari di zaman kita sekarang ini.
gitu. Ya, ini orang-orang liberal, pembela iblis, dan di Indonesia ini ada kelompoknya. Itu ternyata iblis itu tidak mau sujud, kata mereka, bukan karena itu semata. Karena iblis tahu betul bahwa Adam itu makhluk tidak layak untuk bersujud kepadanya. Iblis hanya tahu sujud hanya kepada Allah. Itu sebabnya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Oleh karena itu kata kelompok namanya itu TPI, tim pembela iblis. Nah, tuh. Ya. Biasanya di mana-mana pembela itu kan lebih cerdas dari yang dibela. Iblis sendiri sampai sekarang nggak mikir tentang itu, tapi pembelanya punya dalil. Oleh karena itu kata mereka, sebenarnya itu iblis akidahnya masih benar, tauhidnya masih benar, kata kelompok ini. Kenapa? Dia nggak mau sujud kepada Adam, karena Adam itu makhluk nggak pantas sujud kepadanya. Karena itu pula akidahnya masih benar, dan itu pula sebabnya nanti di yaumul kiamah iblis masuk surga. Udah pernah dengar belum? Udah pernah dengar belum pendapat begitu? Hah? Baru sekarang ya? Alhamdulillah belum pernah dengar, syukurlah gitu kan. Nah, tahun 87 itu ada salah seorang doktor, ketika itu belum profesor, baru doktor, yang menyampaikan pendapat itu. Tapi dia mengutip pendapat namanya Ibnu Arabi. Siapa itu orangnya? Ini udah meninggal ya. Sebenarnya kita kan nggak boleh menyebut orang yang sudah meninggal buruknya, tapi karena ada ajarannya dan berkembang sampai sekarang, kita boleh sebut. Tujuannya apa? Supaya umat tidak terbawa, supaya umat terselamatkan dari pengaruh pikiran-pikirannya itu. Yaitu waktu itu Dr. Nurholis Majid. Dia yang mengatakan begitu. Dia mengutip pendapat Ibnu Arabi. Ini ada dua nih, ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Al-Arabi, itu lain lagi. Kalau Ibnu Al-Arabi ini Ahlus Sunnah, ahli fikih, ahli tafsir. Tapi kalau Ibnu Arabi, nah ini ceritanya ke, jangan salah paham ya, ini ke sufi yang sufi yang nggak benar maksudnya, gitu ya. Anehnya ini sang dokter ketika menyebutkan ini pendapat Ibnu Arabi, dia tidak menyebutkan pendapat itu salah, tidak, tapi dia lemparkan begitu saja. Jadi sebenarnya iblis itu akidahnya masih benar, tauhidnya masih benar, makanya nanti di yaumul kiamah masuk surga. Padahal Allah menyebutkan apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Kafir dia, neraka itu. Bahkan ada khutbahnya ya di dalam surat Ibrahim, bagaimana iblis itu nanti setelah diputus perkara, ahli surga masuk surga, ya, ahli neraka masuk neraka. Di saat itu iblis berkhutbah di dalam neraka jahanam. Khutbah dia, berceramah dia. Udah ketemu belum apa yang kalian temukan dijanjikan oleh Tuhan kalian? Udah belum? Udah kan? Gitu. Sekarang fala talumuni, jangan celah aku, walumu ampusakum, celah diri kalian. Kenapa kalian dulu ngikutin aku? Aku cuman bertugas menggelincirkan, menyesatkan kalian, nggak lebih dari itu. Karena itu ya udah beginilah. Ma ana bimusrikhum wa ma antum bimusrikhi. Aku nggak bisa tolong kalian, kalian pun nggak bisa tolong aku. Itu jelas di dalam surat Ibrahim. Pengakuan iblis. Berarti iblis di mana? Di neraka atau surga? Neraka. Tapi yang namanya juga pembela itu kan tergantung dia dapat berapa. Mohon maaf ya, ini contohnya sih. Nah, gitu. Oke. Jadi iblis tidak mau mengerjakan perintah, menyebabkan dia berdosa, kafir bahkan. Ya. Jadi analisa iblis itu salah. Terlepas Allah perintahkan sujud kepada apa, itu kan urusan lain. Yang penting seharusnya iblis tahu adalah yang memerintahkan sujud itu siapa. Itu dulu seharusnya. Kan Allah.
Kenapa mengatakan tidak terhadap perintah Allah? Seharusnya itu. Dan sayang memang iblis terlambat kesadarannya. Kedua, penyebab berdosa itu karena mengerjakan larangan. Contohnya Adam alaihissalam. Allah menyebutkan apa? Wala taqraba hadhis syajarah. Hei Adam, Hawa, jangan dekati ini pohon, jangan dilanggar ini. Kalau kamu lakukan, fatakuna minadh zalimin. Ntar kamu jadi orang zolim, aniaya. Akhirnya apa? Dilanggar tidak? Dilanggar. Kita lanjut. Nah, sekarang ada reaksi, ya. Iblis ketika dia berdosa, bersalah, maksiat karena tidak mengerjakan perintah, dia mau nggak disuruh bertobat? Tidak mau. Malah dia minta sama Allah, fanzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Sementara Adam ketika dia sadar bersalah, dia bertobat. Hanya ketika itu bagaimana cara tobat Adam nggak tahu. Lalu Adam diajarin oleh Allah dengan kalimat fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Adam menerima beberapa kalimat dari Allah secara langsung. Talaqi. Jadi kata Allah, ucapkan ini, katakan ini, ketika itu kamu katakan, maka tobatmu diterima oleh Allah. Di dalam surah Al-A'raf disebutkan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, duhai Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Kami telah melanggar apa yang Engkau larang. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, pastinya kami menjadi orang yang merugi. Ketika itu diucapkan oleh Adam, kembali kepada Al-Baqarah, fataba alaihi, tobatnya Adam pun diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ya, kita ini, nah nih sebelum slide berikutnya, kita ini turunan siapa? Turunan Adam atau turunan iblis? Ya, iblis itu kan beranak cucu juga, Pak. Bahkan lebih berkembang dibandingkan kita. Coba lihat, kita mundur ke belakang lagi sedikit aja ya. Ya. Kalau memang kita turunan Adam, Adam melakukan dosanya karena tidak mengerjakan perintah atau karena melanggar yang dilarang? Langgar dilarang. Coba Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, para sahabat, coba kita merenung sedikit. Kira-kira betul enggak ya? Dosa kita ini yang banyaknya tidak mengerjakan perintah atau melanggar yang dilarang? Coba. Atau kedua-duanya? Iya, secara umum saya suka ibu-ibu, bapak-bapak, saya suka melakukan riset kecil-kecilan. Misalnya menyebarkan kuesioner, sebuah pertanyaannya, tapi supaya jamaah tidak terbebani, itu biasanya nggak usah dikasih nama. Kalau kasih nama kan ketahuan, apalagi pakai RT RW lagi gitu kan. Itu secara umum itu lebih banyak kita berbuat dosa, salah itu karena melanggar yang dilarang, bukan karena tidak mengerjakan perintah. Ada memang tidak mengerjakan perintah, tapi nilainya, persentasenya, masing-masing kita yang muslimah ini dosanya itu lebih banyak ditimbulkan karena tidak mengerjakan yang karena melanggar yang dilarang. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, melanggar yang dilarang itu bisa satu karena tidak tahu. Kita ambil contohnya lampu merah. Ya, lampu merah itu kan sebenarnya ada merah, ada kuning, hijau. Itu ternyata penafsiran kita berbeda dengan Pak Polisi. Misalnya kalau lampu merah kita sepakat berhenti,
Kalau lampu kuning, itu maknanya apa kalau kita? Hah? Siap-siap untuk apa tuh? Digas ya? Masih, iya kan gitu kan, rata-rata. Ini baru kuning. Berarti masih bisa diuber, dikejar gitu maksudnya. Sementara kalau polisi menafsirkannya, kuning itu siap-siap untuk berhenti. Makanya selalu dihajar polisi di lampu merah itu, karena ada penafsiran yang berbeda. Oke, ada lampu merah kita langgar karena kita tidak tahu. Tapi hari ini rasanya nggak ada di antara kita yang tidak tahu. Yang kedua, melanggar lampu merah itu, ini contoh lampu merah aja ya, rambu-rambu kan banyak selain lampu merah. Itu karena kelalaian kita. Apalagi sekarang ada HP. Bisa jadi sambil ngobrol nggak tahu-tahu lampu merah nyelonong aja kita. Yang ketiga karena bandel, udah tahu lampu merah tapi tengok kiri kanan kayaknya aman. Nah, di antara larangan ini, kira-kira kita melanggar, taruhlah kita melanggar, apakah kita melanggar yang dilarang itu karena tidak tahu satu, atau karena kelalaian kita, atau karena memang dasarnya ya, mau melanggar gitu? Mana yang banyak? Umumnya ketiga-tiganya ada, tapi umumnya yang banyak melanggar itu karena kelalaian. Tahu sih sebenarnya tapi lalai. Hadirin, jadi kita ini turunan Adam. Sepakat nih? Sepakat. Adam itu dari tanah, kata Rasul. Ada yang merasa turunan iblis? Tidak ada. Turunan monyet? Masih ingat enggak dulu? Kita di SMA, ini yang dulu-dulu nih. Ada teori Darwin. Kalau sekarang siapa? Tadi kan Darwin, sekarang tengok tuh. Darwis. Beda. Ya. Jadi teori Darwin itu harus kita rubah. Nggak ada lagi ceritanya manusia itu turunan monyet. Nggak ada itu. Ya, manusia jadi monyet bisa aja. Ya. Tapi turunan itu nggak ada. DNA-nya itu nggak. Kita ini dari Adam kata Rasul, dan Adam itu khuliqa min turab, diciptakan dari tanah. Hanya tanahnya mungkin bermacam-macam. Ada yang bandel orangnya, mungkin dulu tanahnya itu tanah sengketa, bisa aja seperti itu kan. Nah, jadi kita ini turunan Adam. Kalau begitu, kesalahan kita yang paling banyak diakui betul-betul karena melanggar yang dilarang. Hanya persoalannya adalah endingnya ini. Kalau betul kita turunan Adam, berarti kita bersalah, tapi akhirnya kita bertobat, tentu dengan harapan tobat kita diterima oleh Allah. Baik, nah sekarang manusia, nih perhatiin ini, ya. Itu yang kita renungkan itu seperti itu. Bisa salah, bisa karena khilaf. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khatta'un. Semua bani Adam, semua manusia itu khatta'un, salah. Bisa diterjemahkan punya potensi berbuat salah. Namun kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Masih dianggap baik, udah salah aja masih dianggap baik, manakala yang bersalah itu mau bertobat kepada Allah tabaraka taala. Oleh karena itu, tobat adalah sesuatu yang dirasa sangat penting bagi kita. Saya yakin dan percaya semua kita, termasuk saya, kita pernah berbuat dosa. Dosa yang paling banyak kita ini, kalau bapak-bapak, kepada siapa ini dosanya? Ingat dong, kata Pak Nur pada istri katanya. Ibu merasa enggak Bu, bapak-bapak banyak dosa pada ibu-ibu? Tapi ada juga ibu yang geleng kepala, berarti ini suami ibu ini soleh banget nih. Kan saya tanya, ada enggak ibu merasa bahwa bapak buat salah pada ibu? Enggak gitu. Wih,
Beruntung ibu-ibu, benar. Itu ya. Punya suami soleh, walaupun tidak mesti namanya soleh, gitu kan. Subhanallah. Iya, yang paling banyak dosa kita itu kepada orang yang paling dekat dengan kita, yang sering melakukan interaksi. Kalau anak-anak kita dulu atau kita sebelum berkeluarga, ya orang tua. Ke orang tua lah dosa kita yang paling banyak. Setelah berkeluarga, ya kepada keluarga. Kalau istri ya ke suaminya, kalau suami ya ke istrinya. Itu apa boleh buat? Maaf, sedikit ada fikih saya masukkan sini. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar istilah nusus dalam keluarga? Nusus artinya kan kedurhakaan. Ya. Itu umumnya yang dipahami, kalau nusus dipahami durhaka, itu disebutkan yang durhaka itu adalah istri kepada suami. Gitu tuh. Sebut begitu selalu. Jadi istri yang durhaka pada suami. Itu Al-Qur'anul Karim menyebutkan seperti itu. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita, istri-istri yang kamu khawatirkan nususnya, kedurhakaannya, fa'izuhunna, ingatkan mereka. Enggak berubah juga. Wahjurunna fil madaji', pisah tempat tidur, enggak berubah juga. Malah kata dia, alhamdulillah gua ditinggalin sendiri. Nah, kerepot tuh. Wadribuhunna, pukul mereka. Tapi pukulnya bukan pakai tangkai dragon, apa itu? Yang pompa air, bukan. Pukul untuk mendidik, ngingatin. Tetapi ada lagi di dalam ayat yang nusus itu bukan hanya istri kepada suami, tapi juga suami, yang disebutkan nusuzan au i'radan, istri-istri yang khawatir terhadap suaminya melalaikan kewajibannya atau berpaling, maka sikap istri begini dan begitu disebutkan. Dan artinya apa? Ketika suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap istrinya, itu berarti kezaliman suami kepada istri. Wajib tobat tuh. Ketika istri tidak menjalankan kewajibannya kepada suami yang merupakan hak suami, berarti kezaliman istri terhadap suami. Saya dipahami ya? Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi menurut Rasul masih dianggap baik kalau yang berbuat salah, berbuat dosa itu mau bertobat kepada Allah Taala. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk yang kedua, introspeksi. Tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Muhasabah atau introspeksi diri. Apa yang dimuhasabahkan itu perjalanan hidup. Kalau kita ambil itu bunyi ayatnya, ma qaddamat. Ma qaddamat itu artinya apa yang telah kamu lakukan. Maksudnya perjalanan hidup. Pastinya perjalanan hidup kita tidak sama, Bapak hadirin. Kita ambil contohnya orang yang berusia 50 tahun. Secara umum, ya itu kan ada masa transisi kita sebelum akil balik. Katakanlah laki-laki misalnya umur 15 tahun. Ya. Nah, kalau 50 tahun, potong 15 berarti ada 35 tahun. 35 tahun itulah yang harusnya dimuhasabahkan. Gitu. Ada yang berumur 70 tahun misalnya, potong 15 tahun masa transisi. Masa transisi itu sebelum akil balik. Kalau dia berbuat baik, insya Allah diridhoi Allah. Kalau berbuat dosa kan belum dianggap. Itu disebut dengan akhir balik. Kalau umur 70 tahun, potong 15, tinggal 55 tahun. Nah itu yang disebut ma qaddamat, perjalanan hidup. Jadi nggak sama kita ini. Perjalanan hidupnya yang dia harus dimuhasabahkan. Apa itu yang berkaitan dengan kebaikan yang insya Allah berakhir dengan pahala, atau berkaitan dengan keburukan perjalanan hidup kita itu yang konsekuensinya adalah dosa. Seperti itu. Jadi perlu melakukan introspeksi. Nah, pada halaman ini kita lihat apa itu arti muhasabah. Ya, bisa terbaca ya, walaupun agak halus sedikit tulisannya. Muhasabah itu bisa diterjemahkan introspeksi, bisa juga bermakna mengevaluasi. Ya, muhasabah.
Muhasabah itu juga bisa bermakna merenung, mengkaji ulang apa yang diintrospeksikan, apa yang dievaluasi, apa yang direnungkan, apa yang harus dikaji ulang, yaitu maqaddamat perjalanan hidup seperti yang tadi digambarkan. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, beliau menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Ya, Umar menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Ya, bisa juga artinya apa namanya? Hisab itu audit ya, audit. Audit dirimu sebelum kamu diaudit oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Karena hisabmu pada hari ini akan meringankan hisabmu nanti di hari kiamat. Apalagi ya, wazayyanu anfusakum biwardil akbar. Hiasilah dirimu dengan iman dan amal soleh untuk show akbar, penampilan akbar kelak di yaumul kiamat. Kenapa? Karena pada hari itu semuanya akan diperlihatkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari kamu. Itu nasihatnya Umar. Panjang. Yang umum kita dengar adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu yang selalu. Hisab dirimu, audit dirimu sebelum kamu diaudit oleh Allah. Artinya apa? Kesadaran kita hari ini, di dunia ini, saat ini, itu akan menentukan keadaan kita kelak di yaumul mahsyar ketika hisab ditegakkan. Kenapa? Karena kalau kita tahu kelemahan-kelemahan kita hari ini hasil daripada evaluasi itu, kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Masih ada waktu, kan? Apa? Masih ada waktu untuk judulnya apa? Berbenah. Di dunia ini masih ada waktu untuk berbenah. Itu masih ada waktu. Kalau besok, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhirat itu adalah ya tidak ada amal, yang ada itu adalah darul jaza. Akhirat itu darul jaza, tempat kita menerima hasil baik atau buruk. La amal, tidak ada amal, tidak ada aktivitas yang bisa mempengaruhi timbangan amal kita di akhirat, sudah tidak ada. Jadi kalau ceritanya berbenah, ya sekarang kita berbenah gitu. Karena kalau kita tahu di mana titik lemah kita, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Bahasa lainnya tadi, masih ada kesempatan untuk berbenah. Nah gitu. Sekarang kita lanjutkan, karena tadi ada untuk tanya jawabnya, saya pengen ada diskusi nanti insya Allah. Ini ruang lingkup muhasabah ya, Bapak Ibu lihat itu ada ruang lingkupnya. Ada muhasabah terhadap Allah, hubungan kita yang disebut dengan hablum minallah, dan ada pula muhasabah kita secara horizontal yang disebut dengan hablum minannas. Itu Al-Quran bercerita surat Ali Imran ayat 112 ya. Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Akan ditimpakan kehinaan, kenistaan dimanapun mereka berada, kecuali orang yang senantiasa menjaga hablum minallah secara vertikal, hubungan dia kepada Allah dan hubungan kepada sesama. Nah, jadi ini penting ini. Saya pikir ya, kalau kita semuanya selalu melakukan muhasabah, tugas Pak RT, tugas Pak RW itu semakin ringan gitu. Kenapa? Karena masing-masing kita muhasabah bukan hanya urusan kita dengan Allah yang harus benar, bukan hanya urusan ibadah, tapi urusan kepada sesama. Ya berarti dengan tetangga harus akur gitu kan. Masya Allah Pak, Bu, kalau akur sama tetangga tuh enak banget, bener enak. Kita dalam kesulitan, belum sempat meminta tolong, dia sudah datang. Tapi coba kau dengan tetangga nggak akur. Kalau akur, kita saling memberikan hadiah.
saling memberi semampunya kita. Apalagi zaman sekarang udah punya mobil, motor, ada acara, kita aman dengan tetangga. Mau diparkir depan dia, nggak ada persoalan, orang tetangga, kita sebagai saudara. Coba kalau tidak, kan kemarin rame itu di YouTube tuh, ya di TikTok malah, ada orang parkir mobil di depan rumah tetangganya. Dia mau keluar, diapain tuh oleh dia? Ditabrak oleh dia. Ngomong kek dengan tetangga, nih gue mau keluar nih, mobil gimana sih? Taruh nih nggak akur-akur banget gitu misalnya ya, nggak akur-akur, udah bermasalah juga tuh, kayak ayam mau berantem aja tuh, ya kan? Udah miring-miring tuh. Tapi kan nggak mesti ditabrak juga kan? Ngomong, Mas, lo nggak punya mata misalnya, nih rumah gue nih, gitu. Ini nggak ngomong, hidupin mobilnya ditabrak tuh. Parah nggak tuh kayak gitu? Di sini kan harapan jaya, ya kan? Di sini harapan ini luar biasa nih. Ada harapan indah, ada harapan baru, ada harapan jaya. Tapi ada satu yang saya agak miris banget, tapi lumayan lah. Ujung harapan. Itu di mana tuh? Ujung harapan, bener-bener. Ini kayaknya kalau ini nggak berhasil juga berarti gagal lah, udah ujung-ujung. Ah gitu kan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik hadirin yang berbahagia. Jadi ini perlu di kita. Sekarang kita lanjut ya. Jadi ruang lingkupnya ada dua. Hubungan kita dengan Allah sebagai hamba, ya. Ini benar atau tidak nih? Dan kepada sesama secara kemasyarakatan, secara horizontal. Kita ambil contoh yang sederhana aja, ini nggak ada yang susah sih. Beberapa unsur yang membantu kita dalam melakukan muhasabah kepada Allah. Nih, coba kita renungkan aja nih. Mari kita hitung-hitung berapa banyak karunia Allah kepada kita. Lalu berbanding lurus nggak ya dengan tingkat pengabdian kita kepada Allah? Kira-kira setimpal nggak nilai ibadah kita kepada Allah dengan banyaknya karunia Allah kepada kita? Ada yang berani tunjuk tangan? Pokoknya saya sudah aman Ustadz gitu ya. Ibadah saya udah oke gitu kan. Kayaknya enggak ya Pak ya. Jujur aja ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah enggak pernah nyuruh kita sekalipun untuk menghitung-hitung nikmatnya, enggak pernah. Yang Allah perintahkan apa? Ingat nikmat Allah lalu syukuri. Itu aja. Itu aja yang suruh. Kalau dihitung kita nggak kuat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu hitung dari mana? Mulainya aja kita nggak tahu. Mulai dari mana kita menghitung nikmat Allah ini, nggak bisa. Tapi sekali lagi alhamdulillah Allah nggak pernah nyuruh kita untuk menghitung nikmat itu. Ya Allah suruh apa? Fadzkuru ni'matallah, ingat nikmat Allah. Washkurulah, ayat lain, washkurulah, dan syukuri, ayat Allah. Ya, nikmat Allah tersebut. Itu aja. Oleh karena itu terasa ya complangnya, nikmat Allah banyak sementara pengabdian kita terlalu sedikit. Kita lanjut yang kedua. Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan tingkat kesabaran kita menerima ujian dan cobaan itu? Gimana? Sabar? Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar ya? Sabar menjelang jam 9:30 tadi. Nah gitu. Sabar. Alhamdulillah kalau udah sabar, ya udah kita lewatin. Orang udah sabar. Hah? Bapak Ibu, kita banyak sabar, saya ulang katanya, kita banyak sadar kalau diuji oleh Allah dengan hal-hal yang negatif. Cepat kita sadar. Tapi ketika diuji dengan hal-hal yang baik, justru situ orang banyak gak sadar. Benar. Sehat bertahun-tahun tuh gak nyadar. Gak nyadar kalau sehat. Tapi 2 hari aja kena seriawan,
Sariawan. Ya. Orang nggak nanya, dia aja tuh, gitu aja. Ternyata orang nggak nanya juga, gitu, jelek-jelek bibir, gitu. Dan ajarnya nanya juga, kenapa sih, gitu kan? Ini nih, gitu lagi. Udah 2 hari anak makan susah, baru 2 hari, sariawan. Padahal makan masih nambah itu. Sariawan kan nggak terlalu jadi penghalang di bibir. Tapi sakit yang sehat yang bertahun-tahun kemana aja tuh? Makanya di dalam surah At-Takasur, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya oleh Allah pada hari itu nanti tentang nikmat yang Allah berikan. Ketika Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat terakhir surah At-Takasur ini, beliau mengangkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia ini banyak abai, banyak tertipu. Bahasa kitanya enggak nyadar dengan 2 nikmat ini. Pertama, as-sihhatu, sehat. Enggak nyadar tuh. Yang kedua, al-faragh, waktu, kesempatan. Selalu ada kesempatan, tapi kita lewatkan begitu saja. Itu ujian. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang nih kita, ini kan ngaji nih kita ya, benar ya ngaji kan? Ya ngaji. Masa udah setengah jam nggak ngaji ya? Setengah jam. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau kita ambil surah At-Takasur tadi itu ayat terakhir, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanya oleh Allah. Oke, kita sudah mengerjakan sholat fardu, sholat rawatib juga udah, alhamdulillah, qobliyah ba'diyah juga sudah. Tapi di waktu malam, misalnya tahajud, ada, kalau bagi Bapak Ibu yang sudah tahajud malam, alhamdulillah, oke, kita nggak pinjang lagi bagi yang sudah. Ini bagi yang belum. Bagi yang belum, pertanyaannya adalah, apakah yang belum tahajud malam itu karena nggak kuat, nggak mampu, misalnya sakit, atau karena nggak mau? Ini yang belum tahajud. Nah, kalau tidak mampu tuh contohnya begini, pas lagi bangun tuh encok kumat, ya lama baru bisa duduk. Ntar pas kamar mandi, setengah jam di kamar mandi, baru selesai uduk, kentut lagi, ulang lagi. Nah, ujung-ujungnya waktu pun habis, azan subuh. Nah itu mana kan nggak mampu namanya seperti itu. Atau tidak, kita mampu, ya bahkan pakai alarm lagi, pasang jam 3:30, jam 3.30 alarm. Pas jam 3.30 alarm bunyi, langsung bangun kan? Ngapain? Tuh. Ambil langsung dimatiin. Setelah itu apa? Nah, kayaknya sama aja di mana-mana kayak gini nih. Bapak hadirin, ya kalau udah bangun kemudian tidur lagi, insya Allah ada harapan. Ada harapan nggak akan bangun. Jangan-jangan subuh pun juga kelewat itu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, boleh debat saya, itu kan sholat sunat Ustadz. Sholat sunat itu mah kan nggak wajib tahajud. Masa juga ditanya? Bukan masalah tahajud yang ditanya, tapi waktunya, kesempatannya kan ada. Paham nggak nih? Kata Rasul kan gitu kan, sehat, waktu ada, tapi ngapain nggak mau? Ngapain nggak sholat? Nggak mau atau nggak kuat? Nggak mau. Nah, nggak maunya itulah yang akan ditanya besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, di dalam hadis-hadis lain disebutkan, ya kalau belum pernah dengar, nih kali ini dengar nih. Tadi kan ada yang belum pernah dengar tentang iblis masuk surga, tapi melalui saya dengar kan, walaupun itu salah. Nah sekarang ini ada lagi nih. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar orang masuk surga itu menyesal? Udah pernah dengar belum? Nah, kayaknya banyak yang belum dengar deh.
ada orang masuk surga itu nyesel. Surga itu kan ada ininya, ada apa tingkatan-tingkatannya. Disebutkan ada berapa tingkatan surga itu? 8. Kalau surga itu sesuai dengan pintunya. Kalau jahanam kan ada 7. Kalau pintu surga itu 8, Pak. Gitu. Nah, katakanlah 8 itu. Semua yang masuk surga itu menyesal. Bukan menyesal masuk surganya, tapi menyesal terhadap waktu-waktu yang terlewatkan. Contohnya gini, katakanlah surga tingkat 1, ya kualitasnya tingkat 1. Itu nilai yang dibutuhkan kira-kira 6. 6 lulus kan? Kalau sekolah 6 lulus ya? Lulus. Kalau 5 kan nggak lulus. Neraka tuh kalau 5, ya kan? Ini masuk surga yang paling rendah, nilainya berapa? 6. Di atas dia ada 6,5. Kenikmatannya lebih dari nilai 6. Ini contohnya aja, ini kan kita boleh berpikir ya. Contohnya, ini yang dapat nilai 6 ini nyesel. Setelah dia lihat-lihat ternyata untuk mendapatkan nilai 6,5 untuk masuk tingkat 2 ini, ternyata kelebihannya ini orang senantiasa mengerjakan sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Paham? Contohnya nih, contoh. Nah, ini yang nilai 6 itu nyesal. Kenapa? Karena dulu dia bisa qobliyah, bisa ba'diyah, tapi enggak dikerjain, akhirnya nyesel. Paham enggak? Yang sudah masuk nih, yang grade 2 ini udah hebat nih, ya kan? Tingkat 2 nilainya berapa tadi? 6,5. Itu menengok yang tingkat tinggi nyesel lagi karena nilai yang dibutuhkan adalah 7, terpaut 0,5. Ternyata setelah ditengok-tengok, misalnya ini yang nilai 7 ini dia rajin puasa Senin Kamis. Dulu dia ini bisa sebenarnya, nggak sakit mah juga kagak, tapi nggak puasa, nyesel. Paham nggak? Paham. Sampai surga tingkat 7 nilainya berapa? 9. Tapi yang tingkat 8 itu nilainya 9,5. Yang 9 ini yang sudah tingkat 7 itu, ini maaf ya, kalau surga kita pahami setiap pintu itu menunjukkan keagungannya, maka surga ada 8. Ini ulama berbeda, Pak. Ada mengatakan yang 8 itu pintunya, surganya tetap 7 kualitasnya gitu. Wallahu alam. Jadi katakanlah yang sudah berada lantai 7, tingkat 7 ini nilainya itu berapa tadi? 9. Tapi untuk masuk Firdaus sebagai surga yang tertinggi dibutuhkan nilai berapa? Enggak, 9,5. Terpaut 0,5. Ibu-ibu nyesal, Bu, enggak masuk jannah Firdaus. Kenapa? Setelah diperiksa-periksa ternyata syaratnya tidak terlalu berat ternyata, yaitu rela di madu misalnya gitu ya. Nggak ada suaranya, langsung parau, langsung serak suaranya. Itu kan misal. Kayaknya lama banget geleng kepala aja sebelah. Enggak deh Ustaz, enggak deh, ampun gitu ya. Ampun. Ini ada cerita. Ada seorang suami yang begitu gigih meyakinkan istrinya tentang poligami itu sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Diyakinkan betul itu istrinya. Sampailah kepada suatu perdebatan. Dek, masih adek enggak percaya? Ya, masa adek enggak percaya dengan surat An-Nisa ayat 3? Allah berfirman fankihu ma tabalakum minan nisa, gitu kan, nikahilah 2, 3 sampai 4 dan seterusnya itu kan ayat Quran, Dek, kata suami kepada istri. Kenapa? Suami ini ngebet mau kawin lagi gitu, bukan kawin lagi, sementara istri belum bisa menerima. Jadi sedemikian rupa, masa adek nggak percaya dengan ini firman Allah, masa adek enggak beriman? Apa jawaban istrinya? Mas, gitu ya, terhadap surah An-Nisa ayat 3, demi Allah, dia bukan mas, dia orang Betawi.
Kalau bahasa Jawa ini nggak enak deh. Bahasa Betawi nih dia nih. Ya. Bang, gitu ya. Untuk surah An-Nisa ayat 3 itu demi Allah bang, bukan 100%, 1000%, 1000% aneh percaya, aneh iman tuh sama An-Nisa ayat 3. Tapi ama lo gue kagak percaya katanya gitu. Paham nggak? Jadi istri yakin dengan ayat Quran tapi nggak yakin dengan suaminya. Atau ternyata ini suami baru bisa meyakinkan istrinya tentang kebenaran Quran, tapi suami tidak bisa meyakinkan dirinya tentang siapa dia. Disitulah kegagalan bapak selama ini sebenarnya. Oke, kita lanjut. Ini contoh ya Bu ya, kan ujian yang paling berat tuh apa Ibu rasakan? Kematian laki, kematian anak, kematian bapak, kematian ibu, atau poligami yang paling berat? Poligami. Di mana-mana sama. Ada pengajian wanita muslimah Dewan Dakwah. Saya kan orang Dewan Dakwah nih. Itu ada pengajian. Saya yang ngaji. Sampailah kepada bahasan, Bu, saya mau nanya kepada ibu-ibu, mana ibu yang mau suami kawin lagi, itu kan ujian, itu cobaan, atau suami tabrakan di tol meninggal di tempat gitu. Jawabannya apa? Bendingan Ustadz tabrak di tol meninggal di tempat gitu. Ini emak-emak yang udah banyak ngaji Pak. Saya jawab, Bu, itu kan musibah Bu. Kata dia apa ya? Poligami itu juga musibah Ustadz. Satu, dan aib. Nah ini yang nggak benar nih. Musibah oke, tapi dikatakan aib. Jadi kalau tabrak di tol meninggal di tempat itu cuma musibah doang. Tapi kalau laki nikah lagi, musibah dan aib. Ibu sama kayak gitu juga. Ini parah nih ntar. Masya Allah, luar biasa. Cobaan kita mah belum apa-apa Bu, ya. Cobaan yang Allah berikan pada kita belum apa-apa. Tapi karena itu dibutuhkan kesabaran, ya. Kesabaran. Bapak-bapak, Mbok yang sabar, ya Pak ya. Ngadepin mak-mak gitu. Ibu juga sabar menghadapi bapak-bapak yang selalu berulah kekanak-kanakan. Gitu aja. Sementara ibu-ibu terlalu cepat ke nenek-nenekkan. Itu masalahnya. Nah, ini memang agak susah ini. Jadi nggak pernah ketemu persoalannya nih. Wanita itu lebih cepat ke nenek-nenekkan, sementara bapak semakin hari semakin kekanak-kanakan. Semakin tua semakin jadi, nah itu kan. Semakin tua semakin berminyak. Kelapa dong. Oke, terakhir muhasabah kepada Allah itu adalah peluang dan kesempatan yang ada dengan kesyukuran kita kepada Allah. Jadi sebenarnya kesehatan, kesempatan, luang itu akan bermanfaat kalau kita banyak bersyukur kepada Allah. Karena salah satu indikasi syukur adalah setiap nikmat Allah yang Allah berikan itu kita pakai semaksimal mungkin. Berikutnya bagian akhirnya di sini muhasabah adalah hablum minan nasnya. Ini hablum minan nas nih. Ini agak berat juga ini kayaknya nih. Ada dua yang harus diingat dan dua yang dilupakan. Ini untuk hablum minan nas kita. Misalnya kebaikan orang kepada kita, ingat tuh kebaikan orang kepada kita. Yang kedua keburukan kita kepada orang lain, ingat juga. Sementara yang dilupakan keburukan orang kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain, itu dilupakan. Nah ini kan terbalik ini. Yang kita ingat apa? Yang kita ingat kebaikan kita kepada orang. Yang kedua keburukan orang kepada kita, itu yang kita ingat. Seharusnya itu yang dilupakan. Hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dikatakan, sil man qata'aka, sambunglah orang yang memutuskan tali kasih kepadamu. Jadi selama ini kita silaturahim terjaga. Kali ini katakanlah nggak tegur sapa, nggak saling kunjung, itu kan indikasi nggak benar. Ya, ada penyebabnya. Kalau nggak berkunjung karena nggak ada penyebab, nggak ada apa-apa. Ada orang yang memutuskan, kita sambung. Wa a'ti man haramaka, berilah kepada orang yang nggak mau ngasih kepada kamu. Memberi kepada orang pemurah itu mah gampang,
Tapi yang berat itu memberi kepada orang pelit. Ntar ada contohnya. Wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Ini ibu-ibu lagi nih contohnya nih. Ya, Bu. Ya, Bu ya. Izinkan saya, Pak, untuk diskusi sama ibu-ibu ini. Menurut Nabi, ya, tetangga itu bisa menurut para sahabat, tetangga itu bisa 40 rumah sekeliling kita. Tapi yang paling utama adalah Allah yang paling dekat pintunya dengan kita. Jadi kalau kita tinggal di perumahan, ya kan perumahan kita itu, yang paling dekat itu ada 3 tuh, kanan, kiri, dan depan. Itulah tetangga yang disebut dengan tetangga dekat, jaridil qurba, ya, tetangga dekat. Sekarang begini, adalah umum kata Nabi, kalau ibu-ibu masak yang pakai kuah, yang diperintahkan banyak apanya? Bukan dagingnya kan? Bukan, kuahnya. Kuahnya, Pak, banyakkan kuahnya. Karena zaman dahulu itu kalau orang masak itu kan kecium sebelah. Kalau zaman sekarang kayaknya kan sudah ada exhaust yang apa namanya, yang menyerap. Jadi masak apapun, jangankan masak, ada yang udah mati aja tetangga nggak tahu kok. Ya, saking redam aromanya. Jadi kalau ibu masak, banyakkan kuahnya. Ini mengandung mana apa? Bisa jadi tetangga mencium sesuatu. Nah ini loh, yang tadi kecium itu, yang tadi kami masak tuh ini. Nah sekarang begini Bu, taruhlah 3 rumah ini, kita itu masaknya gulai daun singkong, enak nggak? Tergantung siapa yang buat. Kalau saya yang buat insya Allah enak, karena pakai trimedan. Nah kan gitu kan. Daun singkong segini, kelapanya nggak usah banyak, 2 biji aja, gitu kan. Pakai trimedan, masya Allah. Oke. Di sini kasih 1 mangkok, di kiri kasih 1 mangkok, depan 1 mangkok, 3 mangkok kan? Yang kita kasih apa? Gulai daun singkong. Qadarullah yang sebelah kanan mengembalikan mangkoknya, dikasih 2 potong rendang lagi. Untung nggak? Untung. Dikasih daun singkong, dibalas 2 potong rendang. Tengok aja tuh di warung daun singkong berapa? 5.000 dapat, rendang sepotong berapa? 12.000. Untung. Yang di sebelah ini dikembalikan mangkoknya dalam keadaan yang sudah bersih, tanpa diberi apa-apa. Mangkoknya yang di depan itu enggak, bahkan mangkoknya juga enggak kembali. Udah. Ini mudah-mudahan ini enggak kisah nyata ya. Ntar khawatir saya nih ibu-ibu ini ada tetangganya. Ah, bener lo ya. Nah kan gitu kan nanti. Satu, kan nggak tiap hari kan, nggak juga tiap minggu. Mungkin bulan depan masak lagi. Kita masak lagi di sini. Ibu kasih di sini, kasih dong. Yang tadi kasih, orang dapat 2 rendang. Sebelah kiri kasih lagi. Kasih nggak sebelah kiri? Kan nggak dibalas. Kasih. Depan kasih lagi nggak? Kasih. Dengan harapan mudah-mudahan mangkok yang kemarin kembali. Kali aja dia lupa karena kita kasih lagi. Nah, oh iya ya mangkok. Ternyata yang di sini dibalas, yang di sini dibalas sih kerupuk, dikasih kerupuk ya lumayan lah gitu misalnya. Sebenarnya nggak boleh kan, kalau kita ngasih itu kan tidak boleh berharap balasan. Begitu yang terbaik. Yang di depan mangkok pun enggak kan. Udah berapa mangkok di situ? 2. Bulan depan masak lagi. Sebelah kanan dikasih. Kan tetangga itu melebihi dari keluarga kita. Ada kakak kandung, adik kandung, tapi non di Padang sana atau di Purworejo misalnya. Sementara kalau kita sakit, siapa yang paling tahu duluan? Tetangga. Penting itu tetangga kan. Udah, sebelah kiri kasih lagi, kasih. Nah, yang di depan nih gimana nih? Kasih lagi nggak? Jangan bapak jawab, ibu-ibu. Kasih lagi nggak depan nih? Ini mangkok udah 2 loh. Belum kembali. Kasih lagi ya? Kasih Bu, kasih. Tapi mungkin mangkoknya ganti dengan apa? Setropon apa? Itu aja. Atau ditungguin di pintunya. Nah itu, salin ya sekalian ya gitu. Ini gua tungguin sini gitu. Jadi kata Rasul ini, wa'ati man haramaka.
Berilah kepada orang yang mengharamkan kamu, maksudnya orang yang pelit kepada kita. Kalau berbuat baik kepada yang sebelah kanan, orang baik, ya. Jangankan umat Muhammad, umat Yesus aja bisa. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Istilah istimewanya umat Muhammad ini justru bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk sekalipun. Wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kamu sekalipun kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Oke. Nah, inilah objek muhasabah kita dalam kaitan hablum minan nas. Terakhir, proteksi. Nah, ini terakhir ini. Memprotek, bahasa Arabnya dikatakan apa? Itqaul ma'asi fil mustaqbal. Menyelamatkan diri, membentengi diri fil mustaqbal, pada waktu-waktu yang akan datang. Apa yang diprotek itu amal ibadah kita, dijaga, dirawat, ya. Dari apa? Dari maksiat, karena maksiat akan merusak amal ibadah kita. Contohnya ada syirik, ada riya, ada ujub. Ini mengobrol itu maksudnya selalu menyebut kebaikan kepada orang lain. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Ibnu Hibban disebutkan, ada hadis yang Bapak hafal mungkin, innamal a'malu binniyat, itu kan umum tuh. Segala amal itu dinilai menurut niatnya, itu betul. Tetapi ada hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal ibadah itu dinilai menurut akhirnya. Bisa jadi kebaikannya banyaknya luar biasa, tapi menjelang akhir hayatnya tidak mampu dirawat, dijaga. Akhirnya dia menjadi orang yang merugi kelak di yaumul kiamah. Mudah-mudahan hadirin, semangat untuk berbenah diri itu tertanam di dalam kehidupan kita, sebagaimana Rasulullah itu istighfarnya satu hari antara 70 sampai 100 kali. Itu Rasul istighfar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu kalau ketemu dengan teman-temannya, mari kita perbarui iman kita. Lalu mereka masing-masing mengucapkan la ilaha illallah. Jadi selalu ini adalah bentuk cara kita berbenah. Nah, salah satu bentuk unsur lain dalam berbenah diri ini bukan hanya kemampuan kita sendiri, tetapi juga melalui orang lain. Biasanya kalau kita punya teman orang-orang baik, itu kemampuan kita yang lemah pun untuk memperbaiki diri terbantu oleh siapa? Oleh teman kita. Itulah pentingnya kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ibu-ibu bergaul dengan orang-orang soleha. Insya Allah, Bu, itu membantu kita untuk memperbaiki diri atau berbenah diri, dan itulah sejatinya pribadi setiap mukmin. Ya, itu aja dari saya materi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Insya Allah nggak ada yang sulit untuk diamalkan, asalkan kita bertekad kuat serta memohon kekuatan dari Allah agar Allah mudahkan kita untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Syukran. Demikian tadi pemaparan yang begitu padat dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah para bapak ibu, kita akan melanjutkan kembali acara kita, yaitu menginjak kepada sesi tanya jawab. Kepada bapak dan ibu yang barangkali mempunyai pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Bapak. Ya. Ini ada di pojok. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai awal ceramah Bapak tadi mengenai iblis yang dipanjangkan umurnya sampai kiamat, kalau nggak salah Pak ya, iblis itu sebetulnya kan bangsa jin Pak ya. Setan itu ada jin, ada manusia. Sedangkan iblis itu mungkin biang keroknya iblis gitu. Lah yang saya tanyakan, yang dipanjangkan itu hanya iblisnya yang bersifat iblis, atau termasuk jin dan setan iblis itu? Setan jin gitu Pak. Karena jelas kalau setan manusia umurnya nggak beda jauh dengan manusia yang waras Pak.
Terima kasih, itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah panjangkan umur itu adalah iblis yang biang kerok atau dedengkotnya itu Pak. Jadi gini Pak, di dalam kajian-kajian yang lebih jauh, iblis itu hanya gelarnya Pak, sebutan. Nama dia tidak. Nama dia itu adalah Ghazazil. Gitu. Itu nama aslinya dia. Lalu setelah dia dimurka oleh Allah, itu maka iblis itu artinya sama dengan terlempar, ibaat, ya. Asal itu ablasa itu artinya Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Jadi iblis itu artinya yang terlempar dari rahmat Allah, itu yang tadi. Sementara anak turunan cucu-cucunya dan jin-jin lain termasuk setan tadi itu, setan itu sifat Pak, setan itu sifat. Kalau jin itu ada wujudnya. Ya, jin itu adalah wujudnya, makanya ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir itu identik dengan setan. Karena itu disebutkan kalau jin setan selain dari iblis yang satu tadi itu dia bisa mati sebagaimana kita. Misalnya Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk tadi dibacakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit ini dengan bintang-bintang. Jadi bintang itu gunanya oleh Allah penghias langit. Dan satu lagi apa? Rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Gitu. Bahkan orang-orang yang kesurupan aja diruqyah oleh orang yang hebat, ya. Itu ada yang mati juga dia Pak. Ada yang mati, terbakar tuh ada. Itu jin dan pengertian setan. Seperti itu. Jadi yang dipanjangkan yaumul kiamah itu yang tadi. Sementara yang lain itu berkembang, bisa punya istri, bisa punya anak, bisa mandul juga, bisa mati juga dia. Sama dengan kita. Bisa dipahami Pak? Jadi yang dipanjangkan tadi, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah beri aku tangguh sampai hari kiamat, karena dia merasa punya tugas. Apa itu? Untuk menyesatkan umat manusia. Ini hasad yang luar biasa ini, karena dia marah kepada Adam, ya kan gitu kan. Adam digelincirkannya, tapi Adam mau bertobat, dia kan murka, marah betul. Akhirnya anak cucu Adam lah yang digelincirkannya. Nah, sementara Bapak mengatakan setan itu ada pada manusia, iya. Abdullah bin Mubarak mengatakan begini, yang paling aku takuti kata dia itu adalah setannya manusia, bukan setan dari jin. Kalau setan dari jin datang, aku baca a'udzubillah, langsung kabur dia, gitu. Tapi kalau setan manusia, ya jurruni ayyanan, dia seret aku kepada keburukan dengan terang-terangan. Bayangkan aja. Jadi kalau ada kita nih, ada teman nih, udah rada-rada setan tuh godain kita, misalnya mau buat maksiat, coba baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari nggak dia? Nggak bakal lari. Nah, itu beratnya. Tapi kalau setan yang berbentuk was-was datang kepada kita, gangguin pikiran kita, baca a'udzubillah, dia lari. Tapi kalau setan manusia, diseretnya. Ini contoh, jangan masuk hati. Di antara Bapak misal dulu ada dulu yang ngerokok, lalu berhenti ngerokok, bukan tobat sih, karena ada masalah kesehatan aja gitu kan. Lalu berhenti, baru 1 bulan ngerokok, berhenti merokok, ketemu dengan teman kemarin, tumben nggak ngerokok, gitu. Cobalah dikit, gitu kan. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi digoda-godain gitu loh. Tapi jangan katakan itu setan, bukan. Ini contoh. Jadi baca auzubillah nggak mempan dia. Gitu ya Pak. Syukran. Silakan. Ada lagi? Itu Pak lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang kami hormati, tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa manusia itu ditakdirkan untuk berinteraksi, tapi penuh adanya perbuatan yang ada kesalahan, sehingga menimbulkan dosa besar maupun dosa kecil. Sehingga kita perlu bertobat atau istighfar. Yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan manusia itu murni manusia atau ada campur tangan Tuhan? Karena ada kajian ilmiah, itu perbuatan manusia itu tidak semata-mata adalah murni dari
manusia, tapi ada campur daya Tuhan dan daya manusia. Nah, ini mohon dicerahkan Pak Ustaz. Yang kedua, barangkali saya mengutip hadis riwayat Muslim, barangkali walaupun tidak utuh. Rasulullah menjelaskan, seandainya manusia itu tidak berbuat dosa, maka Allah akan mengganti makhluk lain untuk yang berbuat dosa dan bertobat. Artinya kalau saya telaah dalam hadis ini, bahwa Allah adalah memberikan pintu terbuka untuk makhluk yang berbuat dosa, daripada dia merasa suci tapi kan gitu Pak Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan, tobat tadi adalah salah satu upaya untuk berbenah diri. Bagaimana untuk cara bertobat yang efektif dan benar Pak Ustaz? Yang terakhir Pak Ustaz, barangkali ada waktu. Faktor-faktor apa atau rintangan-rintangan apa yang menjadi penghalang untuk memperbaiki diri atau berbenah diri atau bermusahabah diri dalam upaya kita dalam menuju yang seperti tema yang ada yang itu, yaitu menjadi mukmin yang sejati. Itu ada Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah setiap perbuatan manusia murni perbuatan manusia? Ada campur tangan Allah, kan gitu ya? Ada, tetapi ada tidak bermakna ridho. Nah gitu. Ada yang Allah ridhoi, ada hanya dengan biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah tidak mutlak dengan ridho Allah. Makanya maqam yang tertinggi itu adalah ridho. Gitu. Ya. Contohnya begini. Ada orang sakit, lalu dia berobat secara syar'i. Ya, misalnya dia ke dokter, dia berobat, lalu berdoa, kemudian dia sembuh. Insya Allah dengan izin Allah dan ridho Allah, karena dalam pengobatannya tidak melanggar. Tapi ada juga yang sakit berobat, maafkan saya, ke dukun-dukun, ya, kan banyak dukun-dukun nih, dukun-dukun, bukan dukun dalam pengertian dukun beranak, bukan, dukun-dukun yang pakai mistis gitu loh Pak, ya. Dengan izin Allah dia sembuh. Ada kan yang sembuh kan? Mereka ada. Tapi Allah ridho nggak? Allah tidak ridho. Karena dalam hadis dikatakan man ata kahinan aw arrafan fasa'ala wa sa'in fasadaqu wa yakul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun-dukun atau paranormal, lalu dia bertanya, kemudian dijawab dan dia percaya dengan jawaban itu, 40 hari salatnya tidak terima oleh Allah. Nah, berarti Allah kan enggak ridho walaupun dia sembuh. Jadi ada keikutsertaan Allah ada. Ya, orang kafir dia berikhtiar ya mencari rezeki banyak bisa kaya, tapi Allah ridho enggak? Dengan izin Allah enggak? Iya, tapi Allah ridho? Tidak, Allah nggak pernah ridho dengan kekafiran sampai kapanpun, ya kan gitu. Beda dengan seorang mukmin. Jadi yang pertama ada. Nah, yang kita cari bukan hanya dengan izin Allah, tetapi dengan ridho Allah. Yang kedua agak lupa dikit. Coba hadis ingatkan. Riwayat Muslim, seandainya manusia tidak berbuat dosa maka Oke. Ya benar. Ini hadis ini menunjukkan, hadis betul Sahih Muslim itu Pak. Ya, itu menunjukkan tentang kemaha pengampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah itu sangat berbahagia kepada hambanya yang mau bertobat. Kalau mungkin di sini ada perpustakaannya, di mana ada nggak kitab Riyadhus Shalihin? Nah, gitu ya. Itu ada bab taubat di situ. Bab taubat. Ada di situ semacam gambaran. Allah itu ya lebih berbahagia dengan tobat seorang hambanya ketimbang seseorang yang pergi dengan kendaraannya, katakanlah ontaknya di waktu itu musafir, kemudian di atas onta itu ada barang-barangnya, perlengkapan dia, ya, kemudian dia istirahat, pas dia terbangun onta itu pun hilang. Kebayangkan gimana itu beratnya di tengah-tengah gurun, jejaknya sudah terhapus oleh angin, ya. Tapi di saat dalam keadaan terputus asa anak itu, tahu-tahu itu onta datang kembali dengan barang-barang yang ada di atas punggungnya. Saking bahagianya ini orang, dia berucap, ya Allah, Anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Tuhan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu.
Benar nggak tuh? Benar nggak ucapannya? Kata Rasul sampai salah ucap saking bahagianya. Nah, Allah lebih berbahagia daripada itu dengan tobat seorang hamba kepadanya. Begitu senangnya Allah dengan hamba yang bertobat. Karena itu bagi kita untuk berbenah diri tadi, mau siang tobat, mau malam, mau kapan pun Allah siap. Innallaha yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nar yatuba musii'il lail hatta tatlu'a samsu min maghribiha. Hadis Sahih Muslim. Dikatakan Allah menghamparkan tangannya ya di waktu malam untuk menerima tobat orang berbuat salah di waktu siangnya. Allah menghamparkan tangannya di waktu siang untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di waktu malamnya. Hal itu terus berjalan sampai nanti matahari terbit dari barat, berarti sampai yaumal kiamah. Itu yang kedua. Jadi betul, kalau ada kita ini nggak bertobat, itu kan gambaran, kan nggak mungkin. Maaf, kalau ada kita ini nggak punya dosa, kan nggak mungkin, pasti punya dosa lah. Tapi gambaran, kalaupun ada satu generasi ini nggak punya dosa, Allah udah selesai sekalian deh, diganti dengan makhluk yang lain, maksudnya manusia lain yang dia berbuat dosa, kemudian dia pun bertobat. Allah senang kepada yang ini, menunjukkan tentang kemaha pengampunan Allah dan menerima tobatnya Allah taala. Yang ketiga yaitu rintangan apa yang menjadi penghalang untuk berbenah seperti di dalam tema. Pertama, ya, bisa banyak, bisa sedikit. Kalau kita ambil contohnya iblis, penyebab pertamanya adalah sombong. Ya, ketika salah, ya, dalam konteks kita diingatkan orang, kita nggak mau. Ya, dinasihati orang, kita nggak mau nerima. Karena sombong itu ada dua. Dalam Sahih Muslim dikatakan, pertama al-kibir batarul haqqi wa ghamtun nas. Pertama penolakan terhadap kebenaran, yang kedua merendahkan orang lain. Jadi kita salah, dinasihati oleh orang, ini ayatnya, ini hadisnya, kita tolak, itu sombong tuh. Karena kebenaran yang kita tolak. Yang kedua, ada nasihat orang, batin kita sebenarnya bisa menerima, tapi karena dia mungkin grade-nya di bawah kita, levelnya di bawah kita nggak terima. Sombong juga. Nah, itulah iblis. Iblis kenapa dia sombong? Karena dia umurnya 1000 tahun lebih tua dari Adam. Dia sudah taat kepada Allah 1000 tahun sebelumnya, sudah taat. Di kalangan jin itu iblis adalah yang tertaat, yang terpintar. Kalau ada di kalangan jin itu berantem berselisih, iblis tadilah, Ghazazil tadilah yang menjadi pengislahnya. Bayangkan aja. Tapi pada akhirnya dia terbawa oleh sombongnya. Dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Itu. Nah, kalau mau ditambah lagi ada misalnya pengaruh hawa nafsu, pengaruh dosa. Ini salah satu contoh. Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu kan tabi'in, Pak, seorang tabi'in. Ada ya segenerasi tabi'ut tabi'in ya di bawah datang kepada dia, wahai Abu Sa'id, nama lainnya Abu Sa'id panggilannya. Maksudnya, wahai Hasan Basri, aku tuh setiap malam pengen tahajud. Dan aku sudah siapkan air wudu. Jadi bukan kayak keran sekarang, kayaknya seperti sumur yang ditarik, gitu kan? Malam-malam ini udah disiapkan lah. Nanti malam ketika bangun tinggal dipakai aja. Tapi kata dia, setiap malam aku mau bangun nggak pernah bisa. Kelewat terus, bablas terus. Kenapa ya? Kata Hasan Basri, qayyadatka khati'atuka. Dosamu yang membelenggu kamu sehingga kamu tidak bisa bangun malam. Mohon maaf, cara evaluasinya begini. Kalau selama ini katakanlah ada tahajud jalan, walaupun 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, terserah. Pada satu malam kita kebablasan lewat. Coba nanti siangnya direnung ulang. Kira-kira kemarin tadi malam saya ngapain aja ya? Insya Allah ketemu, Pak. Ketemu itu ada maksiat yang kita lakukan, mungkin nggak besar. Ya, orang yang nggak biasa berbuat dosa walaupun kecil itu berpengaruh loh, Pak, kepada dirinya. Tapi kalau orang yang sudah berbuat maksiat itu mah udah biasa aja. Paham kan? Jadi contohnya apa? Imam Syafi'i, tak tahu kita Imam Syafi'i? Ya. Imam Syafi'i itu dia pernah katanya gini, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi farsadain il tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku namanya Waqi'. Yang aku adukan tentang buruknya hafalanku. Lalu Waqi' mengatakan agar aku meninggalkan maksiat, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah enggak akan diberi kepada orang berbuat maksiat.
Dia merasa hafalannya buruk, padahal umur 7 tahun sudah hafal Quran. Itu Imam Syafi'i. Oke? Nah, lalu dicari-cari oleh para ulama, apa ya dosanya Syafi'i kok hafalannya goyang? Ternyata pada suatu ketika dia pernah bercerita kepada muridnya. Nah, itulah yang dilacak oleh orang. Apa itu? Pada suatu ketika Imam Syafi'i berjalan, di depannya ada seorang wanita. Lalu dalam perjalanan itu wanita ini ya pakaiannya tersingkap oleh angin tersingkap. Kelihatanlah oleh Imam Syafi'i betisnya, enggak sengaja lihat juga, enggak, orang di depannya kelihatan itu betisnya, membuat hafalan Imam Syafi'i goyang. Kenapa? Dia enggak biasa. Kalau kita apa yang enggak kelihatan? Apa yang enggak? Betis, kecil itu betis mah. Ya kan? Orang pakai baju you can see my ketek and my bodong gitu kan. Ya, semuanya. Tapi ada enggak bergoyang enggak dengan hafalan kita? Kagak. Kenapa? Karena kagak ada yang digoyang. Kita punya pohon mangga besar, buahnya lebat. Angin sedikit saja kan berjatuhan, Pak. Ingat kan, punya mangga besar, tinggi, rindang, buahnya lebat, angin sedikit saja kita berlari-lari itu mencari buah yang jatuh. Tapi kalau punya mangga enggak ada buahnya, jangankan angin kecil, angin gede pun enggak ada, karena yang jatuhnya itu enggak ada. Sama kita ini, apa yang mau digoyang? Kalau orang Imam Syafi'i 30 juz itu, ustadz-ustadz yang lain 30 juz, kita kulhu al-falaq. Kita bukan merendahkan, bukan, tapi kalau itu mah nggak akan goyang, insya Allah nggak goyang lah gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu hambatannya. Jadi maksiat kecil pun, contohnya tadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah biasa bangun malam, pada satu ketika terlewatkan bangun malam itu, coba besok pastinya sedih. Orang yang biasa bangun malam nggak bangun itu sedih. Kenapa? Dia kehilangan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah. Ruginya luar biasa. Nah, ketika terlewatkan, coba nanti paginya atau siangnya lakukan introspeksi. Gak usah jauh-jauh, dari kemarin aja, kemarin sampai tadi malam. Kira-kira apa nih? Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Entah kita mungkin berburuk sangka kepada orang. Kali aja di antara kita ada yang ikut juga terlalu memikirkan fufu fafa, misalnya gitu kan. Yang lagi rame sekarang, kan gitu kan, fufu terserahlah gitu ya. Itu kan bukan urusan kita nih, cinta ini, tapi kita ikut terlibat pula di situ, posting macam-macam. Dari mana? Kopi dari tetangganya mana kita nggak tahu tuh. Nah, itu bisa jadi itu maksiat yang kita lakukan menjadi penyebab kita terhalang bangun malam. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Pak. Masih ada sekitar 10 menit lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu nanti kalau dulu, masih ada, supaya dianggap kita nih nggak mengabaikan. Ya. Kepada ibu-ibu barangkali yang ada yang mau bertanya silahkan. Nah, di pojok ada, di pojok. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak mendiskreditkan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Ustadz, bagaimana cara muhasabah diri agar jangan sampai sifat lalai terus-terusan terulang pada diri kita sendiri dalam melakukan dosa? Tips apa menurut Islam yang kita lakukan dalam mempertanggungjawabkan diri kita kepada Allah? Saja Pak Ustadz, terima kasih. Iya, begini, muhasabah itu tadi diartikan apa tadi muhasabah? Evaluasi, gitu kan? Nih, introspeksi, merenung, mengevaluasi ulang. Ya, itu kita bisa melakukan muhasabah itu hanya dalam keadaan kesendirian, Bu. Rame-rame dalam kondisi tidak tenang itu nggak bisa. Susah untuk menghadirkan kondisi yang pernah kita lewatkan kalau kita tidak menyiapkan waktu untuk melakukan sebuah perenungan. Contohnya ginilah, mungkin ada bangun malam tadi ada 10 menit menjelang azan subuh. Jangan kemana-mana dulu, coba aja duduk di sajadah itu, duduk sambil berzikir, ingat perjalanan tadi, ingat aja perjalanan kita, itu aja contohnya. Kali aja kemarin kita marah kepada anak, tapi
mulut tidak terkendali. Itu kan nggak boleh juga seperti itu harus dijadikan sebagai bahan. Jadi kita membutuhkan waktu. Ya nanti ada bahasan namanya, ada Ibnu Mas'ud pernah menyebutkan, cari hatimu dalam 3 tempat, ketika baca Quran, di majelis taklim, dan ketika kamu berada di sendiri-sendiri. Itu bayangkan ya. Jadi penting kita untuk menyendirikan diri kita dalam rangka apa? Muhasabah tadi, untuk melakukan evaluasi, melakukan audit, mengaudit diri kita terhadap perintah Allah atau larangan Allah. Kemudian apa tadi yang kedua? Oh iya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap kita bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan. Ya. Karena semua amal itu wajib kita pertanggungjawabkan kelak di yaumul kiamah. Inilah gunanya kita muhasabah. Kalau ada kebaikannya, ya kita lanjutkan kebaikan itu. Tapi kalau rasanya itu tidak baik, stop, cut sampai di situ. Kenapa? Karena terlalu berat nanti di yaumul kiamah. Makanya perkataan ini perkataan Umar bin Khattab itu apa? Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Muhasabah berarti kan? Timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Sesungguhnya hisabmu pada hari ini di dunia ini, muhasabah yang kita lakukan sekarang di dunia ini akan meringankan hisabmu nanti di yaumul kiamah. Karena di dunia ini saya katakan tadi, kita mengetahui kekurangan kita benahin itu. Lalu kata beliau apa? Dan berhias dirilah kamu untuk penampilan akbar kelak di yaumul kiamah. Hiasi diri maksudnya apa? Tingkatkan iman, perbanyak amal saleh. Itu hiasi diri kita. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat ketika hisab ditegakkan, hitung, lalu ada namanya mizan. Mizan itu kalau bahasa kitanya apa? Timbangan. Tapi yang maksud dengan hadis mizan itu adalah gardul amal. Amal kita diperlihatkan. Jadi ketika dihisab, diperiksa, kan kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Tapi ketika sampai ke mizan, maka catatan hasil pemeriksaan itu disodorkan. Ada nanti yang mendapatkan catatan itu dari sebelah kanan, bahagia dia. Tapi ada yang mendapat catatan dari belakang atau di sebelah kiri, bermuka masam, takut, hitam wajahnya. Seperti itu. Jadi memang itulah komponen-komponen penting bagi kita untuk mudah-mudahan besok di yaumul kiamah ya Allah mudahkan kita. Sebagai tambahan, saya menulis kitab namanya Al-Asas, Tafsir Al-Asas. Ketika menjelaskan tentang hisab di yaumul kiamah itu, paling tidak ada 7 nanti komponen, ada yang di tubuh kita, ada yang tidak. Itu nanti yang 7 itu akan menjadi saksi kita. Catat aja: mata, telinga, tangan, kaki, apalagi kulit. Saya ulangi: mata, ya, telinga, tangan, kaki, hati, ya, kulit, dan bumi yang kita injak. Nih, yang kita injak ini bumi, tempat beraktivitas, itu nanti akan ditanya oleh Allah di yaumul kiamah. Nah, kita berharap saksi-saksi yang 7 itu memberikan kebaikan, menjadi mengadvokasi kita. Kita berharap seperti itu, menjadi pembela. Kenapa? Mohon maaf nih. Kenapa sholat sunat kita disunnahkan bergeser dari sholat wajib? Sholat wajib di sini, sholat sunat geser sedikit. Kecuali dulu ketika Covid nggak berani geser, ya kan? Akhirnya sunnah Rasul nggak kita kerjakan. Kita sujud pengen di tempat kita aja, gitu. Nah, kenapa? Karena nanti itu akan menjadi saksi kelak di yaumul kiamah atas perbuatan kita. Karena bumi yang kita injak ini. Bayangkan. Tetapi na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak benar, semua yang 7 komponen tadi itu akan menjadi saksi alaina, yang akan menjahannamkan kita, yang akan mengatakan bahwa kita enggak benar. Na'udzubillah min dzalik. Ini bioskop 21 di mana di sini? Yang dekat. Jauh ya? Sumarekon. Syukurlah kalau jauh. Ini kan. Kan contohnya gini, kan di bioskop itu kan ada yang boleh, ada yang tidak, tergantung filmnya. Tapi yang namanya bioskop, setahu saya ya nggak baik aja. Nah, sekarang nih kita mau nonton nih ke bioskop, tapi takut diketahui oleh jamaah. Akhirnya kalau ke Sumarekon kan lumayan jauh. Ada yang jauh di sini, Peluit. Peluit kan jauh tuh. Ada harapan nggak akan ketemu dengan jamaah di sana. Tetapi jamaah nggak lihat, Pak,
teman nggak lihat, tapi bumi berapa kilo tuh, dan itu nanti akan menjadi saksi. Ketika Rasul membaca ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan angkat bicara, akan menyampaikan berita-beritanya. Atadruna ma akhbaruha, tahu nggak kalian apa itu berita bumi? Kata sahabat, Allah Rasulullah alam, ya Rasul kami nggak tahu, hanya Allah lah yang Rasul dan tahu. Kata Rasul, yang dimaksud dengan berita bumi adalah antashhada ala kulli abdin wa amatin bima amilat alaiha kadza wa kadza. Berita bumi adalah di mana pada hari itu nanti di yaumul qiyamah, bumi itu akan memberikan kesaksian terhadap perilaku setiap orang. Nih, dia mengerjakan ini hari ini dan hari itu, ini kerjanya. Itu bumi angkat bicara. Bayangkan. Jadi kalau tadi ibu dari rumah, bapak dari rumah ke sini, insya Allah bumi akan memberikan kesaksian. Kalau kita pergi taklim, mendapatkan ilmu, gitu ya. Tapi setelah ngaji, wallahu alam duduknya di mana antar habis ini. Nah, jadi begitu caranya kita agar terhindar dari kesaksian yang memberatkan kita. Syukran.